Oke, ketemu kembali di video kali ini. Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau berbagi tentang skala Likert. Nah, skala Likert ini berhubungannya dengan kuesioner dan selanjutnya nantinya untuk olah data. Apa itu skala Likert? Nah, saya akan jelaskan secara sekilas tentang skala Likert ini. Skala Likert ini adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, ataupun persepsi seseorang tentang gejala atau masalah yang dialami oleh responden penelitian. Nah, di sini berarti jelas bahwa untuk skala sikap ini lebih ke penilaian responden terhadap sesuatu, bisa itu misalnya kepuasan ataupun hal-hal lainnya. Itu untuk skala Likert. Nah, yang selanjutnya skala Likert ini diberi nama skala Likert karena ini ditemukan oleh salah seorang psikologi sosial dari Amerika yang bernama Francis Likert. Makanya skala ini diberi nama skala Likert. Nah, dalam skala Likert, responden penelitian biasanya diminta menjawab persetujuan responden terkait sesuatu yang ditanyakan dalam kuesioner. Karena kenapa di sini dikatakan persetujuan? Karena jawaban responden itu sudah ditentukan. Pernyataannya, pendapatnya, persepsinya terhadap sesuatu itu seperti apa. Nanti saya contohkan di slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya jelaskan untuk skala Likert ini biasanya terdiri dari beberapa jawaban. Nah, di sini saya contohkan yang 5 jawaban saja karena di skala Likert itu bisa beberapa jawaban. Itu pilihan jawaban 1 sampai 10 jawaban juga bisa, ada yang 1 sampai 7. Nah, rata-rata di sini yang digunakan itu 1 sampai 5. Makanya saya contohkan di sini contoh skala Likert dengan 5 pilihan jawaban. Biasanya untuk 5 pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, atau biasanya disingkat juga kalau sangat setuju SS, setuju S, ragu-ragu RG, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju itu STS. Nah, yang selanjutnya selain jawaban seperti tadi, setuju atau tidak setuju, bisa juga jawabannya suka atau tidak suka. Nah, kalau di skala Likert dibagi 5 itu seperti ini misalnya. Sangat suka, suka, netral, tidak suka, dan sangat tidak suka. Yang selanjutnya, untuk skor atau penilaian dalam skala Likert ini ada 2 bentuk. Ini ada yang tergantung dari pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden penelitian. Nah, ini ada yang skornya untuk pertanyaan positif itu skornya berbeda dengan pertanyaan yang negatif. Misalnya di sini pertanyaan yang atau pernyataan yang positif. Nah, kalau dalam pernyataan atau pertanyaan positif biasanya diberi skor 5 itu jika responden menjawab sangat setuju. Setuju itu diberi skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan skor 1 biasanya untuk jawaban responden yang sangat tidak setuju. Itu untuk yang positif. Nah, lalu seperti apa sih contoh pernyataan positif? Ini contoh pernyataan yang positif. Imunisasi adalah salah satu cara untuk mencegah penyakit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bentuk pernyataan positif itu menunjukkan sesuatu yang seharusnya atau yang benar. Karena jelas ya kalau kita lihat contoh pertanyaannya, imunisasi itu emang benar salah satu cara untuk mencegah penyakit. Itu contoh pertanyaan yang positif. Nah, yang selanjutnya ini untuk pernyataan yang negatif seperti tadi saya bilang, karena di skala sikap itu atau skala Likert itu ada positif ada negatif pernyataannya. Nah, kalau negatif itu sebaliknya. Kalau responden menjawab sangat setuju diberi nilai 1, setuju 2, ragu-ragu 3, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju itu nilainya
5. Nah, contohnya ini pertanyaan negatif ya. Untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, maka sebaiknya melakukan olahraga sehari sampai 12 jam sampai kita merasa lelah dan tidak kuat berjalan. Nah, ini contoh pernyataan negatif. Ini contoh sederhananya. Jadi di pernyataan negatif itu biasanya pernyataan itu menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai atau yang tidak benar. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa olahraga menurut pernyataan ini harus dilakukan sehari sampai 12 jam. Padahal kan tidak seperti itu. Olahraga itu harus secara teratur dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama. Itu pernyataan yang negatif itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih contoh bentuk pernyataan atau kuesioner yang menggunakan skala Likert? Nah, ini contoh bentuknya seperti ini. Jadi itu ada nomor pernyataan dan pilihan jawabannya. Nanti si responden tinggal menceklis. Misalnya nomor 1 responden menjawab yang mana. Misalnya sangat setuju, berarti checklist di STS ini. Nah, itu nanti tinggal kita nilai di akhirnya itu. Misalnya ini pernyataan nomor 1 itu pernyataan yang positif berarti ya. Karena di sini emang seharusnya orang tua itu menyediakan fasilitas belajar untuk siswa secara daring. Nah, itu berarti nilainya di sini 5, 4, 3, 2, 1. Beda lagi kalau misalnya pernyataannya orang tua tidak perlu menyediakan fasilitas belajar untuk siswa secara daring. Itu kan pernyataannya negatif, berarti nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, selalu bersemangat, dan semoga skripsi atau tesis Anda sukses dengan baik.